Indonesia segera dimulai. Prosesi upacara pengukuhan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia. Prosesi dihadiri oleh Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, para Wakil Rektor Indonesia, dan guru besar yang dikukuhkan. Posisi duduk baris pertama di belakang meja sidang adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Bernard Abdul Haris. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Yosi. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia beserta Ketua Senat Akademik dan para guru besar Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Di mana kita duduk? Iya. Karena Hadirin dipersilakan duduk kembali. Cara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor dan para dekan, hadirin undangan yang kami hormati. Pada hari ini Sabtu 11 Maret 2017, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan atas nama Profesor Dewi Fatma Sumiarti Sastradipura, Dr. Gigi, Magister Sains, Dr. Filosofi, sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Andus Yatna Supriyatna, Master of Science, Dr. of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Saya mulai dengan daftar riwayat hidup Profesor Dewi Fatma Sumiarti Sastradipura, Dr. Gigi, Magister Sains, Dr. of Philosophy. Nama lengkap Dr. Gigi Dewi Fatma Sumiarti Sastradipura, Master of Science, Magister of Science, Dr. of Philosophy. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4D, dilahirkan pada 17 Juni 1959 di Garut. Beragama Islam. Nama suami Hersonyo Priyo Wibowo, dengan anak bernama Farah Dia Hermawati. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1965 sampai 1971
SD Ragunan Pagi 2 pada tahun 1971 sampai dengan 1974, SMP Negeri 16 1974 sampai 1977, SMA Negeri 28 1978 sampai 1983, Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1985 sampai 1988, Magister pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, kemudian 1993 sampai dengan 1998 memperoleh doktor dari Kyushu University Japan. Pengalaman kerja beliau dari 1985 sampai sekarang sebagai staf pengajar baik untuk jenjang sarjana, magister maupun doktor serta spesialis di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pada tahun 2000 sampai 2001 Melbourne University Honorary Fellow in Department of Biochemistry and Molecular Biology. 2006 sampai dengan sekarang pengajar tamu pada pelatihan bedah mulut minor di Dinas Kesehatan Angkatan Laut Jakarta. 2010 sampai dengan sekarang pengajar tamu pada S2 Herbal Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 2010 sampai sekarang pengajar tamu pada program doktor ilmu biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2015 sampai dengan 2016 sebagai tim ahli atau narasumber kosmetik pada bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplement BPOM Republik Indonesia. Pengalaman kepemimpinan beliau dari 2005 sampai dengan 2008, Sekretaris Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 2004 sampai dengan 2007, Sekretaris Senat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 2004 sampai dengan 2005, Ketua Laboratorium Oral Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2008 sampai dengan 2009, Staf Ahli Manajer Riset Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2016 sampai dengan 2020, Ketua Senat Akademik FKG UI. Keanggotaan dalam organisasi profesi tahun 1985 sampai sekarang sebagai anggota Pendidikan Dokter Gigi Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI. 1989 sampai sekarang anggota Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia atau IKI. Beliau juga menulis buku Farmakologi Kedokteran Gigi sebagai penulis utama. Penghargaan yang diterima pada tahun 1998, juara kedua tulisan hasil riset ilmiah Universitas Indonesia. 1998 staf pengajar yang memiliki tulisan pada Jurnal Internasional Universitas Indonesia. 2006 staf pengajar yang memiliki tulisan pada Jurnal Regional atau Internasional Universitas Indonesia. Demikian riwayat singkat beliau. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dewi Fatma Sumiati Sastradipura, Dokter Gigi, Magister Sains, Doktor of Philosophy, untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Peran Farmakologi di Bidang Kedokteran Gigi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokter gigi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita semua dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat hadir di sini. Yang terhormat Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Senat Akademik Universitas Indonesia dan Senat Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, para guru besar di luar lingkungan Universitas Indonesia, dekan dan para wakil dekan FKG UI dan fakultas lain di lingkungan Universitas Indonesia, seluruh pimpinan FKG UI, teman sejawat, tenaga kependidikan dan para undangan yang saya hormati, seluruh mahasiswa FKG UI yang saya cintai. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya
untuk memangku jabatan yang terhormat ini kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies, yang telah menyetujui dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang yang terhormat ini. Kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar FKG UI yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar dalam lingkungan Universitas Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan ini. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul Peran Farmakologi di bidang kedokteran gigi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokter gigi. Sedangkan obat adalah substansi kimia yang dapat menimbulkan efek terhadap sistem biologis yang dipergunakan untuk tujuan pengobatan, pencegahan, diagnosa suatu penyakit. Oleh karena deskripsi tersebut, maka cakupan farmakologi menjadi sangat luas. Saat ini dikenal berbagai istilah yang berhubungan dengan cakupan farmakologi, seperti geriatrik farmakologi dan imun farmakologi. Dalam bidang kedokteran gigi juga dikenal istilah periofarmakologi, ada endofarmakologi dan oral medicine, yang semuanya berhubungan dengan berbagai obat yang dipergunakan atau diindikasikan untuk masing-masing spesialistik dalam bidang kedokteran gigi. Oleh karena itu, dokter gigi sebagaimana dokter harus memahami berbagai jenis obat dan implikasinya pada pasien. Walaupun dikatakan dokter gigi hanya perlu tahu tentang obat analgesik, antiinflamasi, antibiotik, dan obat kumur, hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Saat seseorang dokter gigi menghadapi pasien dengan keluhan dalam rongga mulut, dokter gigi tidak dapat hanya memikirkan obat apa yang akan diberikan pada pasien, namun harus juga memperhatikan apakah obat memang diperlukan, obat yang sedang dikonsumsi pasien, dan riwayat obat yang dikonsumsi oleh pasien. Selain pemahaman indikasi, kontraindikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, dokter gigi juga harus memahami tentang harga obat dan interaksi serta efek yang mungkin ditimbulkan oleh obat yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman farmakologi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi. Hadirin yang terhormat, dengan pasien dengan kasus apapun setelah anamnesis, pemeriksaan oral maupun penunjang dilakukan, maka diagnosa harus ditegakkan. Kemudian dokter gigi menentukan perlu tidaknya memberikan obat pada pasien. Tidak semua kasus di bidang kedokteran gigi perlu diberikan obat, baik lokal maupun sistemik. Tidak ada aturan seorang dokter gigi harus memberikan 3 serangkai obat, analgesik, antiinflamasi, antibiotik, dan obat kumur. Namun, pada saat obat perlu diberikan, maka disinilah pemahaman farmakologi berperan penting untuk meningkatkan kualitas dokter gigi dalam pelayanan. Selain pemahaman berbagai jenis obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, serta harga obat yang telah saya kemukakan sebelumnya, pemberian obat harus sesuai dengan kondisi pasien, dengan prosedur yang benar yang dikenal sebagai pengobatan yang rasional. Dalam pelaksanaannya, pengobatan rasional adalah sesuatu yang baik, namun masih sulit dilaksanakan. Di negara berkembang seperti Indonesia, penggunaan obat yang irasional masih merupakan masalah. Penggunaan obat yang irasional terdapat dalam berbagai bentuk, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Yanti Supriyanto Setiabudi. Pemberian obat dengan indikasi yang tidak tepat atau macamnya terlalu banyak. Kombinasi obat yang tidak tepat, pemberian dengan dosis dan cara pakai yang tidak tepat, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan bentuk sediaannya, penggunaan obat yang mahal, penggunaan obat yang efektivitasnya tidak jelas. Beberapa contoh pemberian obat yang irasional sering terjadi dalam bidang kedokteran sehari-hari, seperti pemberian vitamin untuk membantu penyembuhan luka cabut, pemberian obat kumur tanpa didahului dengan terapi lokal, pemberian profilaksis antibiotik pada prabedah gigi,
pada pasien sebetulnya tidak perlu diberikan profilaksis. Pemberian antibiotik untuk keadaan gingivitis sederhana, misalnya karena kebersihan mulut yang buruk. Pemberian kombinasi non-steroid antiinflamasi dengan mekanisme kerja yang sama dan tidak perlu pada periodontitis dan karies tanpa terapi lokal. Pemberian obat kumur tanpa keterangan cara pakai, dan lain-lain. Dampak dari penggunaan obat yang tidak rasional dapat meningkatkan efek toksik, efektivitas obat menurun, kepatuhan pasien menurun, serta pemborosan biaya. Umumnya, pasien datang berobat ke dokter gigi karena rasa sakit atau rasa tidak nyaman dalam rongga mulut yang dapat mempengaruhi aktivitas hidupnya. Barangkali ada benarnya ungkapan bahwa lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Adanya rasa sakit dan tidak nyaman dalam rongga mulut pada umumnya berhubungan dengan keadaan infeksi, baik pada jaringan lunak maupun jaringan keras, infeksi bakteri, jamur maupun virus, atau sebab lain seperti trauma dan iritasi lokal. Oleh karena itu, penggunaan analgesik antiinflamasi dan antiseptik lokal dalam bidang kedokteran gigi sering diberikan untuk mengatasi masalah. Namun, rasa sakit dan tidak nyaman tersebut bisa juga hanya disebabkan makanan menyelip yang disebut impaksi makanan, tumpatan atau tambalan yang terlalu tinggi, kelainan sendi rahang, atau efek samping obat seperti obat penenang dan obat epilepsi, atau bau mulut karena oral hygiene yang buruk, dan masih banyak lagi. Pada kondisi-kondisi yang saya sebutkan terakhir, maka obat tidak perlu diberikan. Saat ini begitu banyak jenis obat yang beredar dan dapat kita pilih sesuai dengan pengobatan yang rasional. Para dokter gigi yang sudah praktek lama tentu memilih obat lebih mudah. Namun bagi dokter gigi pemula, pemilihan obat menjadi masalah tersendiri. Berikut adalah beberapa prinsip pemilihan obat yang diberikan pada para mahasiswa tingkat sarjana dan tingkat profesi kedokteran gigi, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Iwan Darmansyah. Walaupun prinsip-prinsip pemilihan obat di atas belum semuanya tercakup, namun cukup mudah untuk dipergunakan sebagai prinsip pemilihan obat dari begitu banyak jenis obat yang berbeda. Hadirin yang terhormat, pada pidato ini saya akan mencoba membahas tentang dua macam obat yang banyak diresepkan oleh dokter gigi dan masih banyak menimbulkan kesulitan untuk memilih bagi dokter gigi baru, yaitu analgesik antiinflamasi dan antibiotik dalam kedokteran gigi. Sebelumnya, bahwa pada umumnya pasien datang berobat ke dokter gigi karena rasa sakit yang disertai inflamasi. Oleh karena itu, obat analgesik antiinflamasi menjadi salah satu obat yang banyak diresepkan. Kita kenal ada dua obat analgesik, yaitu analgesik konvensional non-steroid antiinflamasi dan analgesik COX-2 selektif atau dengan golongan rofecoxib, valdecoxib, dan lain-lain. Keduanya banyak diresepkan oleh dokter gigi. Namun, kita harus perhatikan yaitu adanya kemungkinan iritasi saluran cerna dan gangguan kardiovaskular. Hal ini harus dipertimbangkan adalah pertama, pilihlah obat yang paling efektif dengan efek samping yang paling kecil. Kedua, pendekatan terapi apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk memperkecil efek yang tidak diharapkan. Ada beberapa pasien yang mempunyai resiko tinggi terjadi efek yang tidak diharapkan, seperti iritasi saluran cerna, yaitu pasien usia di atas 65 tahun, pasien dengan sejarah penderita peptic ulcer, dan pasien dengan menggunakan kortikosteroid, pasien menggunakan antikoagulan, dan pasien dengan aspirin. Hadirin yang terhormat, obat lain yang banyak diresepkan oleh dokter gigi adalah antibiotik. Antibiotik merupakan terapi kausatif, artinya berperan untuk mengeliminasi penyebab, yaitu bakteri. Peresepan antibiotik untuk kedokteran gigi biasanya berdasarkan educated guess. Kenapa? Karena bakteri penyebab dari beberapa infeksi rongga mulut telah diketahui. Pada umumnya, dokter gigi menggunakan antibiotik spektrum luas dan diresepkan dalam waktu pendek, yaitu 7-10 hari. Resistensi juga masih merupakan masalah dalam kedokteran gigi. Tujuan penggunaan antibiotik dalam kedokteran gigi adalah terapi infeksi odontogenik akut, profilaksis terjadi vokal infeksi pada pasien risiko tinggi,
dan untuk necrotizing ulcerative gingivitis, abses periapikal, periodontitis agresiv, dan infeksi yang berat pada bagian muka dan jaringan yang lebih dalam. Profilaksis vokal infeksi yang umum adalah mencegah bakteri endokarditis. Ada beberapa antibiotik yang dipakai untuk profilaksis yang merupakan panduan dari American Heart Association yang dapat dilihat pada tabel. Ada beberapa panduan yang dapat dipergunakan pada saat meresepkan antibiotik. Tetapkan diagnosa dengan akurat. Pilih antibiotik yang cukup cocok dengan dosis yang benar. Pilih antibiotik spektrum sempit untuk infeksi yang sederhana dan antibiotik spektrum luas untuk infeksi yang kompleks. Pahami tentang efek samping obat antibiotik dan kemungkinan interaksi yang terjadi. Yang paling penting, berikan edukasi pada pasien bagaimana prosedur penggunaan obat antibiotik tersebut. Hadirin yang terhormat, apa yang dapat disumbangkan oleh farmakologi pada tingkat sarjana kedokteran? Yaitu pada tingkat sarjana kita memberikan dasar-dasar farmakologi kedokteran, memperkenalkan berbagai jenis obat dan klasifikasinya, mengajarkan pada mahasiswa cara pemilihan obat dan menggunakan obat yang baik dan benar. Dan pada akhir tingkat sarjana, kita mengajarkan bagaimana menguji khasiat obat di dalam pengujian atau penelitian untuk skripsi. Dalam bidang kedokteran gigi, banyak sekali obat-obat yang diberikan secara lokal dan topikal. Namun obat tersebut belum terdata dengan baik dan mungkin belum tersentuh oleh Badan Pengelola Peredaran Obat di Indonesia. Obat tersebut biasanya dijual di depo alat-alat kedokteran gigi. Selain itu, ada beberapa obat yang diberikan lokal dan cara mengubah bentuk sediaan obat untuk mempercepat efek yang diharapkan. Hal tersebut masih merupakan perlu penataan agar penggunaan obat lokal di bidang kedokteran gigi menjadi rasional. Lakukan untuk meningkatkan peran farmakologi dalam meningkatkan kualitas dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gigi. Pertama adalah mengupayakan terselenggaranya pendidikan farmakologi untuk mahasiswa tingkat sarjana pada setiap tahap pendidikan. Pendidikan kedokteran gigi saat ini diselenggarakan dengan sistem pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi farmakologi diberikan pada biologi oral dasar, ilmu kedokteran gigi dasar, dan ilmu kedokteran gigi. Sistem pembelajaran berdasarkan masalah ini merupakan cara yang baik untuk mengajarkan penggunaan obat yang rasional bagi mahasiswa kedokteran gigi. Kedua, upaya yang dilakukan adalah belum terlaksana adalah pengupayaan terselenggaranya pendidikan farmakologi pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat profesi, yaitu pada tahun keempat dan kelima. Penerapan farmakologi pada tahap pendidikan ini akan lebih bermanfaat karena dapat langsung diterapkan pada pasien dengan berbagai penyakit oromaxillofacial dan faktor penyerta lainnya. Upaya ini perlu dilakukan karena pada kenyataannya setelah selesai pendidikan tingkat sarjana kedokteran gigi, farmakologi sudah lupa. Ketiga, membuat buku farmakologi kedokteran gigi sebagai panduan bagi mahasiswa. Buku ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk mencari obat yang akan diresepkan. Kedokteran gigi hanya perlu dilakukan karena sumber informasi tentang obat yang ada pada umumnya bukunya tebal dan berat sehingga mahasiswa malas membacanya. Pelajari obat dengan baik karena dengan mengenal obat Anda akan berbeda dengan tukang gigi. Kedua, banyaklah membaca tentang obat karena perkembangan obat berjalan dengan cepat. Menjadi guru besar buat saya adalah sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan saya bisa mengembannya baik dari keilmuan dan perilaku saya sebagai guru besar. Dan saya mengharapkan para teman sejawat dapat mengikuti jejak saya dalam waktu dekat. Hadirin yang terhormat, pada akhir pidato pengukuhan saya ini, izinkan saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari yang berbahagia ini dengan resmi saya dipercaya untuk memangku jabatan guru besar kepada Dekan FKG UI, Dr. Gigi Yosi Kusuma Erawati beserta para wakil dekan dan jajaran pimpinan lainnya. Saya mengucapkan terima kasih. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor
SWA Prayitno, Profesor Dr. Purwanti Astuti, Profesor Elsa Ibrahim, dan Profesor M. Boy Bahtiar yang telah berkenan menilai karya ilmiah saya. Terima kasih pada para guru besar tamu dan universitas di luar Indonesia maupun di Universitas Indonesia. Saya yakin saya tidak akan berdiri pada hari yang membahagiakan di sini, penuh berkah dan tanpa bimbingan dan bantuan banyak orang, dari mulai kedua orang tua saya, Hanafi Sastra Dipura dan Ibu Ati almarhum dan almarhumah, yang telah mendidik dan membesarkan saya, suami saya Hersonyo Priyowibowo dan anak saya tercinta Farah Dia Hermawati, yang telah mendukung dan mendampingi saya, kakak-kakak dan adik saya beserta keluarga yang telah mendukung saya. Terima kasih saya haturkan kepada guru-guru saya dari mulai SD, SMP, SMA, dan guru di FKGUI, pasca sarjana FKUI, guru-guru saya di Faculty of Dentistry, Kyushu University, Departemen Molecular Biology, Melbourne University, di mana saya pernah mengemban ilmu di situ. Teman sejawat yang telah memberikan bimbingan dan dukungan, semua staf dosen FKGUI, Kepala Departemen Oral Biology, Dr. Ria Permatasari, beserta staf dan tenaga pendidikan di Departemen Biologi Oral, staf dosen dan tenaga kependidikan di Departemen Farmakologi FKUI. Terima kasih guru-guru saya. Teman-teman SD, SMP, SMA, FKGUI Angkatan 78, S2 Farmakologi FKUI yang mungkin hadir pada hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua budi baik hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Beri aplaus sekalian. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya izinkan saya membacakan statistik guru besar di lingkungan Universitas Indonesia. Dari jumlah guru besar yang ada di Universitas Indonesia pada saat ini berjumlah 307 orang. Untuk Fakultas Kedokteran Gigi sampai saat ini berjumlah 16 orang. Dan untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 12 orang. Untuk tahun 2017 ini pertama kali yang dikukuhkan, yang dapat predikat yang pertama Bu Dewi, ya, jadi Profesor Dr. Gigi Dewi Fatma Suryati Sastra Dipura, Magister Sains Doktor Filosofi, merupakan guru besar yang dikukuhkan yang pertama kali di tahun 2017. Prof. Yatna karena yang giliran kedua, jadi Profesor Dr. Yatna Supriyatna, Magister Sains adalah guru besar yang dikukuhkan yang kedua di tahun 2017. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru besar tamu yang hadir, yang sama-sama mengikuti prosesi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Afifah B. Suciatmo, Magister Sains Apoteker, Dekan dari Fakultas Farmasi Unjani. Yang kedua, Profesor Dr. Daniel Murdiarso dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang berikutnya Profesor Dr. Indrawati Ganjar dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selanjutnya juga hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Bambang Hidayat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Profesor Sri Widiantoro PhD dari IP. Profesor Endam Sukara dari
Untung saya lihat belakangnya, kalau nanti. Kemudian Profesor Joko T. Iskandar dari IB, Profesor Dr. Tuti Herati dari IB, dan Dr. Gigi John Henry MM Mars dari sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Juga saya perkenalkan para guru besar ataupun pejabat yang ada di belakang meja sidang. Yang sebelah kanan saya ini adalah Profesor Dr. Hardistuti Hardismawo SHMA, yang adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang mengesahkan kedua. Kemudian yang sebelah kiri saya Profesor Dr. Sudarto Ronald Kojo, yang adalah Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia. Di sebelahnya adalah Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Dr. Brio Siti Sumatera, dan yang sebelahnya lagi adalah Dekan Fakultas MIPA UI, Dr. Abdul Haris. Dan di belakang sebelah kanan saya juga di situ ada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Fasilitas, Profesor Adi Zakaria Afif. Di sebelahnya adalah Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama, Dr. Hamid Khalid. Ada Dekan Fisip UI, Dr. Ari Setiabudi Susilo. Dekan Fakultas Farmasi, Dr. Mahdi Kubi. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Agustin Kusumayati. Dan juga hadir Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan, Dr. Emil Widianto. Baik, hadirin sekalian, ingin juga saya perkenalkan para guru besar dari Universitas Indonesia menggunakan tanggung jabatan yang berbeda warna dengan menunjukkan keilmuannya. Tuan rumah Fakultas Hukum, mohon berdiri yang berwarna merah, guru besar dari Fakultas Hukum. Kemudian yang dikukuhkan perwakilannya guru besar dari Fakultas Kedokteran Gigi, mohon berdiri. Kemudian dari Fakultas MIPA, Matematika dan Kedokteran Alam. Namanya biru tua dan hitam. FKG dari putih dan hijau. Kemudian dari Fakultas Teknik. Ya, warnanya biru tua. Kemudian dari FKM warnanya ungu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Komputer berwarna merah dan biru. Dari Fakultas Kedokteran warna hijau. Dari Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu. Dari Fakultas Farmasi berwarna biru dan hijau. Kemudian dari fakultas yang paling muda, Fakultas Ilmu Administrasi berwarna merah dan indigo. Baik, itu perwakilan dari keilmuan. Kita bedakan dengan warna tanggung jabatan. Perkenankanlah saya selaku Rektor Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Dewi Fatma Sumiati, Sastra Dipura, Dr. Gigi, Magister of Science, Dr. of Philosophy, dan Profesor Dr. Andes Jatna Supriyatna, Master of Science, Dr. of Philosophy. Dengan ini sidang terbuka Universitas Indonesia secara resmi saya tutup. Mendampingi itu kemudian mengucapkan
Dan hadirin yang Bukan kami tugas saya. hormati, bahwa Bukan tugas saya. Tugas saya. ucapan selamat akan diawali oleh Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, para dekan, para guru besar beserta istri atau suami, para tamu VIP, dan para tamu Matematika. Dengan demikian, upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Akhir kata, mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Bagusnya topiknya dari sampai mana sih pesan ini? Ini kesana aja. Dari Jawa Barat. Tapi itunya juga ke topiknya. Satu deh itu. Tun khas ya? Bukan. Apa sih? Dari mana ya? Itu paling merah itu. Oh, bakri. Ini coba dulu. Sekali lagi, terima kasih.